Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Dumateng sedulur-sedulur semuanya, penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada. Ya, juga sedulur-sedulur semuanya ya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terutama khusus pemirsa ya, penggemar ya konten Pawang Gaib. Semoga semuanya diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, di konten kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya, sosok Imam Mahdi bersama pasukannya yang akan ya turun di akhir zaman ini. Semoga nanti diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kelancaran dalam menguak sisi gaib tentang Imam Mahdi. Ya, seperti biasa menginformasikan bahwa tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari, medis, non medis ya, baik pembersihan diri ya, pembersihan tempat usaha, kantor dan lain sebagainya. Bagi yang kena guna-guna atau santet, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Juga yang berada di jauh sana ya, tim Pawang Gaib terbuka untuk mengadakan pengobatan jarak jauh. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Di konten kali ini kita dibantu oleh Ustadz Heri ya, semoga diberikan kelancaran. Amin Allahumma amin. Monggo kami persilakan ini Pak Ustadz ini. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ini. Bagaimana ini dengan kedatangan malam hari ini di Pawang Gaib ini? Apa yang diberikan motivasi untuk penggemar-penggemar, ada pecinta-pecinta ya konten Pawang Gaib? Monggo. Ya, saya senang sekali bisa ikut gabung di Pawang Gaib karena untuk saya sendiri banyak kebaikan dan mudah-mudahan untuk para pendukung di luar sana semoga menjadi kebaikan juga untuk semuanya. Amin 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 amin. Ya, siap ya ini Pak Ustadz ya. Wah, kita langsung saja untuk bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semoga Allah Allah Alhamdulillah. Ya Allah. Mana? Sama tadi. Benteng itu Mahdi Allah berlapis dengan jaya beliau. Terbentengi dengan jaya beliau, tidak bisa ditembus gaib manapun, kecuali yang saya maksud yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Terbentengi jasad roh dan sukmanya tubuh mediator yang saya pegang dengan jin beliau. Terbentengi. Allah Allah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau, izinkan saya menghadirkan sosok yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan pasukannya yang akan turun ya melaksanakan tugasnya. Gaib yang mengetahui dan bisa bercerita tentang Imam Mahdi dan pasukannya. Dengan izin beliau, kami persilakan hadir. Allah 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 monggo masuk. Bisa semuanya, kuasai semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini, Mbah? Saya salah satu dari atas juga untuk memenuhi undangan panjenengan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dari golongan apa ini, Mbah? Saya dari golongan roh seperti panjenengan sama. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila kehadiran saya kurang sesuatunya tidak seperti yang diharapkan. Oh, enggak, Mbah. Alhamdulillah. Siapapun yang hadir itulah yang sudah ditentukan oleh beliau. Diizinkan oleh beliau. Mungkin itulah yang terbaik. Jadi tidak ada beda. Siapapun yang hadir, itulah ya, saat yang tepat ya, yang diperkenankan oleh beliau. Saya sendiri tanpa beliau, saya juga tidak bisa apa-apa. Semua karena izinnya beliau. Ini tadi punya nama siapa ini, Mbah? Bisa dijelaskan? Kalau tidak boleh ya, monggo dijelaskan juga. Dipersilakan, punya nama siapa ini? Nama saya sebutan ada, tapi menurut saya tidak penting juga untuk diungkap. Oh gitu ya, Mbak. Ya enggak apa-apa, terima kasih, enggak apa-apa kalau tidak bisa diungkapkan gitu ya, Mbak. Ini Mbak, ini banyak ini untuk sedulur-sedulur semua ini untuk mengetahui ya tentang berkaitan dengan pemimpin akhir zaman atau boleh dibilang Imam Mahdi gitu, Mbak. Tolong bisa dijelaskan, Mbak, tentang beliau, sosok beliau. Monggo kami persilakan. Kalau bahasa apapun yang menjelaskan tentang sosok beliau itu, Ya. memang tidak akan ada habisnya untuk dijelaskan karena terlalu banyak sesuatu menyangkut beliau itu. Namun apa yang saya ketahui, walaupun sedikit, insya Allah saya akan menjelaskan sebatas sepengetahuan saya. Oke, Mbak, monggo, Mbak. Yang ditanyakan itu dari sisi mana mungkin. Oh gitu, Mbak. Ini yang kita tanyakan awal dari sosok beliau, Mbak. Itu dari mana? Terus nantinya itu beliau itu dari sosok orang-orang yang muncul itu orang-orang yang punya golongan atau punya pangkat atau derajat atau ke orang biasa. Itu yang pertama itu dulu, Mbak. Monggo dijelaskan dari sosok beliau. Yang namanya sudah ditentukan sejak dulu bahkan sudah ada garisnya di Lauhil Mahfuz. Itu otomatis sosok beliau itu punya baik dari keturunan secara jasad maupun secara roh, sudah pasti orang-orang yang pilihan dan orang-orang yang bersih seperti itu. Mungkin orang-orang berkualitas gitu ya, Mbak ya. Tapi maksud saya itu orang-orang yang berpangkat apa orang biasa gitu, Mbak? Orang yang disebut julukan seperti itu, yang saya tahu ternyata secara lahiriahnya tidak mempunyai pangkat seperti presiden atau jabatan-jabatan lainnya. Kelihatannya itu hanya seperti manusia pada umumnya.
masyarakat biasa gitu ya, Mbah. Oh, gitu. Terus, Mbah, monggo dijelaskan lagi. Makanya pembahasan tentang sosok beliau itu dari dulu selalu dan selalu orang mempertanyakan, karena itu mereka ketidaktahuannya dan sulit diketahuinya sehingga menjadi bahasan terus-menerus. Karena saking sulitnya membedakan kalau secara lahiriah, nah, terkecuali orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya, walaupun sosoknya sama pada umumnya, mereka sudah tahu, sudah bisa melihatnya. Jadi Imam Mahdi adalah sosok yang sederhana, sosok yang dari masyarakat biasa, bukan orang yang punya pangkat atau derajat, gitu ya, Mbah. Akan tetapi beliau yang utama itu mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan tentang kebaikan, dan bukan hanya mengajarkan, tetapi beliau sendiri pelakunya malah lebih dari orang-orang yang diajarkannya, memberikan contoh dengan perbuatan yang nyata. Jadi sosoknya adalah sosok yang menjadi contoh gitu ya, Mbak. Bukan hanya menjadi apa, boleh dibilangnya sekedar memberi pengarahan, tapi menjadi contoh gitu maksudnya. Memberi contoh, bahkan akhlaknya itu mirip dengan akhlaknya baginda Rasulullah. Jadi untuk saat ini beliau adalah memimpin kepada masyarakat gitu ya, Mbak, atau mungkin orang-orang yang mengikut beliau gitu ya, sudah menjadi boleh dibilang anggota atau mungkin dibilang itu apa ya, murid atau apa itu ya, Mbak. Berarti punya tempat atau mungkin tempat pesantren atau mungkin tempat majelis atau tempat seperti itu kira-kira, Mbak. Ya, dan sebagian halayak umum banyak juga yang sudah mengetahuinya, yang diberi petunjuk Allah, diketahui, dibukakan mata hatinya dan diperjalankan untuk bertemu dan ikut bersama barisan-barisannya. Ikut menjalankan amalia dari beliau gitu ya, Mbak. Tapi orang-orang tertentu gitu ya. Sosoknya sederhana, sosoknya menjadi contoh ya, menjadi contoh pembimbing gitu ya, Mbak. Jadi saat ini banyak masyarakat yang mungkin kurang paham bahwa sosok Imam Mahdi, ada yang bilang harus dari tanah Arab, ya mungkin begitu, ada yang punya pendapat harus keturunan dan lain sebagainya begitu ya. Akan tetapi itu mungkin keturunannya secara roh gitu ya, Mbak. Atau bisa dijelaskan? Yang saya ketahui seperti itu, dalam arti nasab keturunannya itu yang paling jelas itu kan secara ruhnya. Seperti itu, secara ruhnya itu sudah pasti ada garis keturunan dari baginda Nabi. Jadi tidak banyak orang yang tahu, Mbak, berkaitan dengan itu. Taunya itu yang ini, yang baru muncul ini, boleh dibilang ada apa itu, ada dzurriyyah Nabi, ada yang mengaku itu toh, Habib seperti itu. Kalau berkaitan dengan roh, itulah yang dibilang suatu kebenaran, keturunan itu mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu ya, Mbak. Oh, jadi terus ini berkaitan dengan tugas-tugas beliau, Mbak. Kayak apa, tahu enggak program-program tentang tugasnya beliau itu nanti apa dan di mana gitu, Mbak? Monggo dijelaskan. Tugasnya ya
seperti yang sudah diceritakan dalam kisah-kisah atau pembacaan sebelumnya, sama menjadi pemimpin. Sosok pemimpin bukan hanya di suatu daerah, tapi pemimpin di seluruh dunia. Pemimpin di seluruh dunia. Dan beliau juga ya ada yang membantu dari murid-muridnya juga, termasuk yang dibilang adalah punya pasukan gitu ya Pak, pasukan beliau gitu ya, pasukan khusus itu ya. Ya, pasukan khusus. Pasukan khusus berarti itu tidak jauh dari beliau, berarti itu adalah anggota atau murid-murid beliau sendiri atau bagaimana Pak? Atau kok bisa orang jauh bisa datang ikut membantu atau bagaimana itu? Sepengetahuan saya, itu murid-muridnya selalu dekat, artinya tetap berinteraksi, berkomunikasi, berhubungan untuk membahas tentang kegiatan-kegiatan, tentang kebaikannya, bahkan untuk nanti di masa depan juga. Nah ini sudah waktunya atau penggemblengan atau mungkin sudah dipersiapkan ya Mbah? Dalam tahap persiapan, tetapi sudah mulai bekerja bersama-sama secara bertahap, yang terutama pembenahan segi akhlak, terutama dalam urusan agama, keimanan, tauhid tersebut. Itu adalah murid-murid beliau atau mungkin pasukan-pasukan beliau ini sudah mulai bertahap untuk berjuang gitu ya Mbak, untuk membenahi akhlak-akhlak terutama di daerah-daerah gitu ya Mbak. Begitu. Jadi pasukan-pasukan beliau itu bukan dari luar gitu ya, atau mungkin dalam arti luar lingkungan atau mungkin luar jamaah atau luar majelis yang bisa masuk bergabung, itu bukan seperti itu ya Pak? Tidak ya. Jadi tetap peranan satu atap dari beliau sendiri gitu ya Pak? Betul sekali. Jadi untuk tugas yang pertama ini proses sudah dimulai berkaitan dengan pembenahan akhlak gitu ya Pak? Keimanan dan akhlak. Ini tugas dari pasukan-pasukan beliau atau mungkin santri-santri atau mungkin murid-murid dari beliau gitu ya Pak. Lah terus nanti Mbak dalam kedepannya itu Imam Mahdi sendiri itu bertugas di mana Mbak? Awal turun untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin akhir zaman ini Mbak. Ke arah situ bahkan saya tidak tahu. Ke arah mananya belum. Jadi ke arah mana belum, terus waktunya kapan juga belum gitu. Karena ya. Saya menceritakan hanya yang saya lihat dan ketahui saja seperti itu. Jadi mungkin yang Anda ketahui baru proses gitu ya, proses persiapan sebagai pengikut beliau atau mungkin proses dari pasukan-pasukan beliau yang mulai sudah dipersiapkan. Yang pertama untuk membenahi akhlak dan keimanannya gitu. Ya pemirsa, inilah sedikit ya ungkapan berkaitan dengan kisah atau mungkin perjalanan nantinya, atau boleh dibilang pasukan-pasukan Imam Mahdi yang sudah mulai dipersiapkan untuk membenahi diri, untuk membenahi akhlak dan keimanan. Untuk itu nanti kita sambung lagi nih, kita lanjutkan ini berkaitan kisah ini. Monggo dilanjut Bah, apa yang bisa ditambahkan atau mungkin diceritakan tentang prosesnya nanti. Setelah itu nanti mau kemana, kalau tidak kemana, terus tindak lanjutnya kayak apa untuk pembenahan tersebut. Mungkin kalau yang lebih penting untuk halayak umum itu
bukan saja mengetahui kedepannya seperti apa atau perannya di mana, tetapi yang lebih penting orang-orang yang sudah sejak dulu mencari yang namanya Imam Mahdi, ya harus segera ditelusuri, apalagi tanda-tandanya kan sudah jelas. Orangnya, sosoknya itu sederhana, tetapi akhlaknya mulia, kebaikannya melebihi dari orang-orang yang punya nama dalam hal apapun, dalam mengajarkan sedekah, dalam mengajarkan apapun. Maka yang lebih penting untuk dicari tahu itu, dicari tempatnya di mana, ajarnya seperti apa, lalu berbondong-bondong mengikutinya, itu lebih penting. Mengikuti ajarannya gitu ya Pak ya. Itulah kisah ya dari Imam Mahdi nanti yang akan memimpin akhir zaman ini ya. Ini diproses dari pasukan-pasukannya sendiri gitu ya Pak. Berproses dari awal ini, tadi Anda katakan pembenahan diri gitu Pak. Oh seperti itu ya pemirsa, ya perlu diketahui ya, apa sosok beliau itu kayak apa gitu ya Bah. Nah ini menurut Anda sendiri, ini Imam Mahdi banyak yang bilang bahwa beliau sudah bercampur baur di masyarakat itu Bah. Tolong dijelaskan apakah memang sudah, saat ini juga memang sudah berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara, terutama dunia. Semua itu sudah ada. Nah, untuk mengetahuinya ya, itu ya diperlukan kesungguhan, bukan hanya membicarakan Imam Mahdi dan ini, tetapi diam di tempat, tidak beranjak dari tempat. Itu kan begitu kurang sesuai juga. Jadi bukan hanya cerita saja, bukan hanya ingin tahu saja, tapi harus benar-benar dengan kesungguhan ya, ingin ikut andil bagian atau ikut berjuang atau ikut belajar demi mencapai kebaikan gitu ya. Karena sosok beliau itu nyata dan ada di tengah-tengah kita semua. Oh begitu ya. Jadi tidak perlu mencari kemana-mana gitu ya Bang. Ini sosoknya khususnya ada di Nusantara ini gitu ya. Khususnya di Nusantara ini. Ya, ya pemirsa, ini menjadi penyemangat ya untuk bergabung dengan beliau ataukah bergabung dengan penggawa-penggawa beliau. Anda bisa mencari di mana saja, karena pasukan-pasukan beliau sudah disebar di seluruh Nusantara. Ya. Carilah dengan sungguh-sungguh dan itu ikuti ya perjalanannya. Ikuti tindak lanjutnya ya. Ikuti semuanya. Semoga Anda mendapatkan perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang diajarkan adalah tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedulur-sedulur semuanya ya, tetap bersemangat, tetap bergegas, jangan cuma diam di tempat. Ya. Monggo kita tambahkan Mbah sedikit lagi apa yang perlu ditambahkan untuk mengurai. Kalau tadi dikatakan bahwa Imam Mahdi sudah istilahnya bersama kita, bersama masyarakat, ya bisa dilihat sebagai contoh, bisa dilihat sebagai pembimbing yang penuh kearifan, penuh kebaikan, punya akhlak yang tinggi gitu ya Mbak ya. Monggo kalau mau ditambahkan ini Mbak. Salah satunya sosok beliau kan meniru junjungannya Rasulullah
salah satunya Rasulullah kan sangat mencintai, menyayangi anak-anak yatim, maka beliau juga sosok Imam Mahdi ya sama, sangat memperhatikan, menyayangi anak-anak yatim juga. Salah satunya tanda-tanda. Apalagi Mbah? Yang lain juga sama, lebih mengutamakan Sedekah. mengejar kehidupan untuk di akhirat lagi dengan bersedekah sebanyak-banyaknya. Bahkan beliau itu tidak memikirkan untuk dirinya sendiri, apa yang dipunya, apa yang ada, semua dipergunakan untuk ke arah kebaikan, salah satu untuk sedekah dan lain-lain. Ya pemirsa, ini tambahan ya, tadi dikisahkan atau mungkin diceritakan bahwa sosok beliau adalah meniru ya, meniru junjungan kita Nabi Agung ya, bahwa menyintai tentang anak yatim bukan hanya 1 tahun sekali, bahkan seminggu sekali, bahkan setiap hari diupayakan. Inilah sosok beliau. Mungkin di mana saja Anda mengetahui sosok yang sangat mencintai anak yatim. Dan yang kedua tadi berkaitan dengan sedekah. Dialah mencari kebaikan untuk di akhirat nanti. Dengan cara bersedekah sebanyak-banyaknya. Semuanya harta pun akan dipergunakan untuk bersedekah atau untuk beramal. Sehingga bermanfaat secara lahiriah, bermanfaat secara akhirat nanti. Ya, terima kasih Mbah atas ureanya, atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya untuk sedulur-sedulur semuanya. Semoga semangat untuk bangkit ya, ikut berjuang, ikut andil kepada beliau. Sosok Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu ya seluruh masyarakat dunia. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang bisa diketemukan dengan beliau dan bisa mengikuti ajaran-ajaran beliau. Nah, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Apabila saya mengganggu, saya pribadi saya mohon maaf. Sebelum untuk kembali, ini ada sedikit ini jaminan dengan izin beliau, jaminan dihadirkan yang sesuai, yang paling enak bagi yang hadir di sini, gaib yang hadir di sini dengan izin beliau. Semuanya tercukupi Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbah, monggo itu dan nanti sisanya bisa di bawah, nanti kami persilakan disambi dulu. Makanannya enak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin saya mohon izin, sisanya mau saya bawa saja. Oke, monggo kami persilakan. Semoga mohon berdiri dan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, sama-sama Mbah, tidak ada yang salah. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilakan. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah. Kembali ke sistem. Kembali dengan sempurna. Salam. Ya, sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sedulur-sedulur semuanya, pemirsa, penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada. Terima kasih ya atas semangat Anda untuk menyimak konten dari Pawang Gaib. Ya, kita akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya secara pribadi dan tim mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, sampai berjumpa lagi ya di episode yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.